Hai, gue Rakil dari material Rakil. Gak bercanda, nama gue Rakil tapi bukan dari material Rakil. Aku punya cerita yang sangat indah buat kalian semua. Buat semua yang dengerin cerita ini di malam yang damai atau di siang hari yang penuh semangat. Iya, kisah ini aku alami sekitar tahun 2008. Waktu gue lagi senang-senangnya solo hiking, dan gue orang Banyumas, lebih tepatnya orang Purwokerto. Waktu itu saat liburan panjang semester, aku sudah menyiapkan rencana indah. Ya, rencana pertualangan yang tak terlupakan. Jadi pada hari Selasa aku menyiapkan semua keperluanku dan menyewa tenda dan lain-lain, ya alat-alat hiking lah. Aku tahu di dekat jalur pendakian ada banyak toko-toko penyewaan alat hiking. Namun di sana harganya cenderung lebih mahal. Mungkin juga karena mereka tahu para pendaki itu dalam keadaan terdesak. Gak mungkin pulang hanya karena kekurangan beberapa alat, atau mungkin harganya disesuaikan dengan kota-kota besar, karena memang banyak juga pendaki dari kota besar. Jadi kalaupun mereka nyewa di sana rasanya kayak harga normal gitu loh. Akhirnya jadi lebih milih nyewa di sana karena nggak perlu repot-repot bawa barang dari jauh. Tapi bagi gue yang tinggal di Banyumas, di kabupaten yang bahkan UMR-nya itu tergolong sangat rendah waktu itu, hingga wajar kalau harganya itu terasa mahal buat gue. Singkat cerita, pagi dini hari, ya, pada hari Rabu aku terbangun oleh suara azan subuh. Suara merdu yang katanya bagi para perantau itu bisa mengingatkan mereka pada suasana kampung halaman. Ya kayak nostalgia gitulah. Emang iya ya? Coba dong cerita buat kalian yang merantau. Aku pun bergegas menuju masjid, dan setelah selesai sholat, aku bertemu dengan Dinda, mantan aku ya, yang juga sholat di sana. Kebetulan lagi sholat di sana. Kami pun ngobrol sebentar, dan saat aku ceritakan rencanaku, dia bilang katanya aku akan menemukan sesuatu yang indah, sesuatu yang tak mungkin bisa aku lupakan. Iya, Dinda itu adalah seorang indigo. Jadi wajar kalau dia bisa lihat masa depan. Sayangnya, iya, dia bego dan tolol. Gak tahu apa itu saham. Pasti udah jadi konglomerat kalau dia tuh tahu apa itu saham. Kenapa nggak kripto aja? Pasti kalian berpikir begitu ya. Bukan karena kripto haram, tapi dulu kripto belum ada. Iya, dulu kripto itu dianggap haram. Gak tahu kalau sekarang. Balik ke cerita, setelah berbincang lama, aku mencium keningnya dan berpamitan. Aku pikir dia akan marah, tapi enggak, malah bengong gitu aja. Mungkin dia masih sayang. Aku juga berharap suatu saat kami bisa balikan. Iya, aku bisa balikan dengan Dinda. Sesampainya di rumah, aku menyiapkan semuanya, dan setelah semua siap, aku pun berangkat. Dan sekitar jam 7 pagi, aku berangkat jalan kaki. Ya, berjalan dari rumah menuju puncak Gunung Slamet. Enggak benar-benar jalan kaki kok. Maksudnya iya jalan kaki, tapi sambil nyari tumpangan. Dan asal kalian tahu ya, asal kita berpakaian rapih,
maka mencari tumpangan gratis itu adalah hal yang mudah. Nggak harus pakai jas atau kemeja batik juga. Yang penting cukup rapih aja lah, dan nggak terlihat seperti seorang preman atau anak pang. Itu udah cukup buat nyari tumpangan gratis. Iya, aku pun melakukannya. Dengan gaya sopan dan kode jempol yang digoyang-goyang, aku berhasil dapat 6 kali tumpangan gratis. Dari 6 kendaraan itu, 4 mobil pick up dan 2 kendaraan bermotor. Aku pun sampai di base camp sekitar jam 10 siang. Bukan, bukan karena perjalanannya itu jauh, namun nyari tumpangannya yang bikin lama. Harusnya sih sekitar 1 jam sudah sampai di eh, base camp ya. Itu kalau naik motor. Namun entah kenapa aku ingin tantangan yang lebih. Itulah yang kenapa membuat aku jadi ingin jalan kaki dari rumah menuju Gunung Slamet. Setelah mendaftarkan diri di base camp Bambangan, aku pun memulai perjalanan solo hikingku yang udah kelima kali di Gunung Slamet. Ya, aku pun mendaki dengan percaya diri, berbekal pengalaman yang udah 5 kali mendaki. Jadi ini itu adalah pendakian yang keenam. Ya, tapi 5 kali mendaki itu nggak benar-benar solo hiking semua. Di tengah-tengah perjalanan pos 2 menuju pos 3, aku menemukan persimpangan jalan yang aneh. Selama 5 kali mendaki, aku baru menemukannya. Aku pikir mungkin ini jalur baru yang warga atau pengurus base camp buat. Aku pun melangkah menuju jalur baru itu untuk mendapatkan suasana yang baru selama pendakian. Dan setelah lebih dari 30 menit berjalan, aku mendengar sebuah keramaian warga, seperti keramaian di sebuah pasar. Tapi itu tidak mungkin. Yang masuk akal adalah ada banyak gerombolan kelompok pendakian yang mungkin sedang saling asik berbincang satu sama lain. Namun setelah 5 menit terus melangkah, ternyata aku benar-benar menemukan sebuah pasar ramai dan banyak orang yang sedang bertransaksi. Aku pun mencoba berkeliling pasar, dan di sana bangunan maupun masyarakatnya sangat tradisional. Bahkan aku seperti sedang kembali pada zaman kerajaan. Orang-orang di sana pun sangat ramah dan sopan. Dan yang mengejutkan aku adalah aku menemukan toko keris, dan di sana aku membeli sebanyak mungkin yang aku bisa, ya sesuai budget yang aku bawa, dan menikmati makanan tradisional di sana. Waktu berjalan begitu cepat. Saat senja telah tiba, aku pun bergegas melanjutkan perjalanan. Walaupun ada sedikit hal yang mengganjal dalam pikiranku. Selama aku bersantai di pasar itu, aku tak melihat satupun pendaki lain yang melewati pasar itu. 2 jam perjalanan, aku melihat danau yang besar dan indah. Di tengah danau itu terdapat sebuah pulau kecil yang sangat lebat, dan banyak pohon-pohon besar di sana. Karena hari juga udah mulai gelap, aku pun memutuskan untuk berkemah di tepi danau karena pemandangannya juga indah. Tak lama, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku pun tidur di dalam tenda. Namun saat jam 12 malam, aku terbangun.
Aku pun coba keluar tenda dan betapa terkejutnya aku. Iya, aku melihat pemandangan yang sangat indah. Hutan di tengah danau itu terlihat bercahaya. Setelah mengamati sekeliling, aku menemukan perahu kecil yang tadi sore aku lihat. Tidak ada dayung, namun saat aku periksa, keadaan perahunya masih baik-baik saja. Ya benar, tentu aku akan pergi menuju hutan itu ya, hutan di tengah danau itu menggunakan perahu kecil ini. Dengan bermodalkan cahaya senter, aku mengecek dengan teliti untuk memastikan tidak ada hewan berbahaya di dalam air. Setelah yakin aman, aku pun perlahan mendayung dengan tanganku. Iya, rasanya sangat dingin sampai menusuk tulang. Namun, aku tetap berjuang. Semuanya iya, demi menggapai pulau kecil itu dan mengobati rasa penasaranku. Namun, tidak mudah. Setiap 1 menit sekali, aku harus beristirahat untuk menghangatkan kembali tanganku yang kedinginan. Dengan usaha keras itu, aku berhasil menuju pulau kecil di tengah danau. Di sana, aku melihat keajaiban Tuhan yang tak terlupakan, keindahan alam yang tak pernah aku temukan sebelumnya. Semua tanaman di sana, dari rumput hingga pohon, semuanya bercahaya. Walaupun tidak begitu terang, namun tetap saja jadi terlihat sangat indah, dan bagian daunnya cahayanya lebih terang dari batang. Benar-benar seperti berada di dunia lain, ya seperti di film Avatar gitu ya. Dan ternyata asal cahaya itu benar-benar dari pohon. Awalnya dari kejauhan, kupikir itu berasal dari lampu yang ditaruh di tiap pohon. Namun ternyata cahayanya benar-benar berasal dari pohon. Iya, benar-benar sangat senang. Iya, senang dan menyenangkan. Gak cuma itu, tapi hati juga terasa damai berada di sini. Aku pun mencoba memutari hutan ini, dan menurut perkiraanku, mungkin luasnya sekitar 3 kali lapangan sepak bola. Dan saat aku coba masuk ke dalam hutan, ternyata keindahannya tidak sampai di situ. Aku melihat hewan-hewan di sini ternyata juga bersinar, dan mereka terlihat jinak. Saat aku menghampiri tupai, tupai itu justru mendekat. Tupai yang imut dan bercahaya itu sangat mengemaskan. Namun saat sedang bermain-main dengan tupai itu, aku melihat cahaya kelap-kelip yang indah. Awalnya aku pikir itu adalah kunang-kunang, tapi enggak. Saat aku mendekat, ternyata itu adalah kupu-kupu dengan cahaya yang lebih terang dari yang lain. Kelap-kelip seperti kunang-kunang, dan cahaya itu berasal dari sayapnya. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengeluarkan HP dan mengabadikan keindahan ini. Aku merekam dan memfoto sebanyak mungkin. Aku ingin semua tahu betapa indahnya alam kita, hingga aku lelah dan istirahat di bawah pohon. Aku tiduran sambil melihat indahnya hutan ini dengan rasi bintang yang juga ternyata sangat indah. Ini semua membuat hatiku damai, setidaknya untuk saat ini. Sebelum akhirnya aku akan pulang dan meninggalkan kenangan ini. Dan aku pun tanpa sadar tertidur. Saat aku terbangun di pagi hari, hutan ini kembali terlihat seperti hutan biasa. Dan sesampainya aku di base camp, aku menceritakan hutan bercahaya yang aku temukan di tengah danau.
Namun mereka tak ada yang percaya, tak ada satupun yang percaya. Saat aku ingin membuktikannya dengan foto, ternyata baterai HP-ku sudah habis. Tak hanya itu, saat aku tanya soal pasar, mereka malah bingung dan mereka juga bilang tidak ada persimpangan yang ciri-cirinya seperti yang aku ceritakan. Iya, persimpangan yang aku temukan di antara pos 2 dan pos 3. Akhirnya, aku pun pulang. Seperti biasa, aku mencari tumpangan gratis dan aku bertemu seorang kakek baik hati yang memberiku tumpangan dengan mobilnya. Namun saat aku menceritakan kejadian itu, aku heran. Si kakek bisa mempercayainya begitu saja. Padahal sesuai kata petugas di base camp, ini mustahil bisa dipercaya tanpa bukti. Namun si kakek percaya dan mengatakan, kalau ingin keindahan itu tetap terjaga, hapus semua dokumentasi yang telah kamu ambil dan jualah keris-keris itu pada kolektor. Kamu pasti akan mendapatkan banyak uang. Sesampainya di rumah, aku merenungi kata-kata si kakek tadi dan akhirnya aku paham. Aku memang harus menghapus semua video dan foto tentang hutan di tengah danau itu. Tidak masalah bila tidak ada yang percaya. Setidaknya itu sudah lebih dari cukup sebagai kenangan indah. Karena menjaga kelestariannya jauh lebih penting dari sekedar menyebarluaskannya secara masif. Hari-hari pun berlalu. Aku kembali bertemu Dinda. Aku juga menceritakan semua yang aku alami selama mendaki. Dan Dinda pun berkata, "Iya, itulah kejutan yang aku katakan kemarin. Gimana? Alam gaib tidak semenyeramkan yang kamu bayangkan kan?" Dan saat itu aku baru sadar, ya, aku sadar ternyata aku nyasar ke alam gaib. Namun semenjak itu hubunganku dan Dinda jadi lebih baik. Sebulan kemudian kami pun balikan. Iya, kami kembali menjalin hubungan cinta yang indah dan romantis tanpa perdebatan yang tidak perlu. Karena dulu kami putus cuma gara-gara aku tak suka seorang indigo. Namun semua pandanganku berubah. Aku tak lagi menganggapnya sebagai seorang yang menakutkan. Dan kami, iya, kami hidup bahagia. Dan di tahun 2015, ya 2015 lalu kami pun menikah. Ya inilah kisah dari Rakil. Dan gue Agitri, ya gue mau katakan ke kalian bahwa ya selama ini biasanya kan di akhir judul itu ditulis kisah masa lalu. Itu berarti ceritanya tentang kisah-kisah masa lalu yang bisa kita ambil pelajarannya. Sedangkan yang di akhir judulnya itu ditulis kisah Lentera Malam, ini temanya beda lagi ya, hampir sama tapi beda. Intinya ini tentang kisah-kisah yang bahagia lah, yang happy-happy ya. Dan ya buat kalian, kenalin gue Agi Trifani Alamsyah. Gue lah yang selama ini uh, ya memberikan kalian cerita-cerita. Ya karena selama ini gue gak pernah kenalin diri ya. Jadi di video pertama gue tentang kisah Lentera Malam, gue pengen kenalin diri gue. Ya hanya untuk agar kalian tahu aja, gak lebih dari itu. Agar kita bisa saling kenal dan sampai ketemu di episode selanjutnya.